Oke, mari kita sebelum kita mulakan, mari kita semua tunduk kepala dan siapkan kita. Mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan pada pagi ini. Sekali lagi kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang menguasai kami, Roh Tuhan yang membuka hati kami, agar kami rela untuk mempelajari firman Tuhan. Dan bukan sahaja sedekat mempelajari firman Tuhan ini, tetapi kiranya firman Tuhan ini akan mentransformasikan hati kami, agar kami sentiasa berserah kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Alright. Sekarang kita sambung semula, kita punya lesson. Tapi sebelum kita sambung, mari kita imbas kembali apa yang kita telah pelajari tentang kerajaan Allah. Oke? Kerajaan Allah ini ada dua bahkan. Di mana letaknya kerajaan Allah ini, kerajaan Tuhan? Oke, di hati. Kalau sekarang di hati. Dan selepas di masa depan, nanti di masa depan di mana? Oke, di surga dan di dunia yang baru. Dan itulah kerajaan yang Tuhan ataupun Yesus telah promote. Oke? Nah, kita akan masuk lebih dalam tentang kerajaan Yesus ini. Oke, kita akan masuk lebih dalam tentang kerajaan Yesus ini dengan melihat satu bahagian di dalam Injil yang terdapat di dalam Matius 5. Oke? Saya mau kamu buka di dalam Matius 5. Matius 5 ayat 7. Yaitu tentang khotbah di bukit. Dan ini sangat penting untuk kita. Dan sangat penting untuk setiap umat manusia yang rela untuk diberi kehidupan yang baru oleh Yesus di dalam hidup mereka. Oke, jadi buka sedia Matius 5 ayat yang ke-7 dan seterusnya. Sebab kita akan membahas tentang khotbah di bukit. Matius 5 ayat 7. Oke, dan kita punya objektif pada pagi ini. Apa yang kita akan pelajari ialah kita mau mengerti satu kerangka di dalam kerajaan Tuhan. Oke, bagaimanakah kerangka ataupun framework kerajaan Tuhan ini? Dan kedua, kita akan melihat perbezaan di antara kepercayaan luaran sahaja ataupun agama luaran dan transformasi dalam hidup manusia. Dan yang terakhir, kita akan mengaplikasikan semua ini, prinsip-prinsip ini di dalam kehidupan kita. Oke? Jadi ini yang kita akan pelajari. Jadi sangat bagus ini kelas kita. Bukan sahaja kita mempelajari tentang doktrin dan teologi, kita juga akan mempelajari bagaimana itu akan kita aplikasikan di dalam hidup kita sebagai umat-umat pengikut Yesus Kristus. Oke? Nah, kita teruskan. Kita mulakan
di dalam Matius pasal 5. Sebenarnya sampai pasal 7. Oke? Tetapi kita mulakan dari Matius 5. The Sermon of the Mount is Jesus' manifesto of the kingdom of God. It is not merely moral teaching, it is a description of character of those who belong to His kingdom. Jadi, khotbah di atas bukit ini adalah satu janji, satu manifesto. Bagaimanakah sebenarnya kerajaan Tuhan ini, kerajaan Yesus ini? Kalau kita musim-musim politik kan, banyaklah manifesto yang diberi. Apakah itu manifesto? Kalau kami menang, ini yang akan kami buat. Angki biru, apalagi macam-macam lah. Jalan raya pada simen. Oke, tidak ada lagi yang miskin. Apalagi macam-macam lah janji kan. Pendidikan percuma. Oke, jadi itu manifesto biasa di dalam politik. Oke, tetapi kita tidak akan membahas itu pada pagi ini. Kita membahas tentang manifesto ataupun bagaimana kerajaan Tuhan itu sebenarnya. Dan bagaimana karakter orang, bagaimana tabiat orang yang sudah, yang bakal akan pergi menjadi warga negara kerajaan Tuhan. Jadi inilah yang kita akan pelajari pada pagi ini. Nah, apa yang akan berlaku yang kita akan expect ialah external compliance ataupun apa yang dilihat akan menjadi nanti sesuatu transformasi dalaman. Oke? Dan bukan sahaja itu, kita juga akan diperkenalkan bagaimana kita punya behavior ini, kita punya kelakuan ini, dia punya kontrol dia. Bagaimana kita mengawal kelakuan kita ini supaya akan berlaku satu transformasi di dalam hati. Jadi sangat penting kita punya pelajaran pada pagi ini. Oke. Kita mulakan dengan Matius 5 ayat 20. Yesus berkata, selagi kebenaran kamu itu tidak melebihi seperti orang-orang Taurat dan orang Farisi, maka ada sambungan dia. Boleh seorang yang boleh baca? Boleh tolong 5 ayat 20. Matius 5 ayat 20. Oke, boleh baca. Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Oke. Nah, kita sudah mempelajari orang Farisi. Orang Farisi ini bagaimana? Masih ingat? Apa mereka punya keunikan ini orang Farisi? Mereka tahu tentang agama, apalagi tentang hukum. Oke, bukan saja tentang hukum dan Taurat dan sebagainya, bukan saja tahu, mereka apa? Mengamalkan secara secara taat, secara fanatik. Ingat ahli Farisi. Tetapi Yesus mengatakan, ini lagi tajam. Kalau kamu tidak mencapai seperti orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi kan Farisi tidak bagus dalam pahaman kita. Tapi Yesus katakan, kalau kamu tidak mencapai seperti orang Farisi, apa maksud Yesus sebenarnya? Ini sesuatu yang kita harus paham. Sebab ramai yang tidak paham ini. Ini bermaksud bahwa menjadi seorang Farisi adalah satu motif, satu tujuan
tujuan, satu objektif kalau mengikut yang kita lihat di sini. Tetapi mari kita lihat lebih dalam. Oke, kingdom righteousness is deeper and not just stricter. Kalau orang-orang Farisi, mereka adalah orang-orang yang tegas, strict tentang Taurat. Tetapi kebenaran kerajaan Tuhan adalah lebih dalam daripada itu. Itulah maksud ayat yang sebelum kita ini sudah baca. Nah, kita lihat. Jadi mari kita lihat tentang beatitudes. Oke, pernah dengar ini perkataan beatitudes? Kalau dalam bahasa Inggris beatitude. Oke, ini adalah khusus kepada Matius 5 ayat berapa? Ayat 7 dan seterusnya. Oke. Nah, dan kalau kita baca ini di sana, oke, kamu akan baca, nanti kita akan suruh seseorang yang baca. Beatitude adalah diambil daripada perkataan Latin. Oke. Diambil daripada perkataan Latin. Tetapi asal Alkitab adalah ditulis dalam bahasa apa? Perjanjian Baru. Yunani, Greek bahkan. Yunani itu Greek bahkan. Oke. Nah, tetapi di dalam bahasa Greek, beatitude ini ada perkataan yang lain, dipanggil sebagai, kalau saya tidak silap, makarios. Oke, makarios. Nah, beatitudes ataupun makarios ini adalah sebenarnya ciri-ciri orang yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Oke? Nah, sekarang kita lihat. Nah, betulkah saya cakap yang akan masuk? Yang akan masuk di masa depan lah. Tetapi sekarang kerajaan surga yang masuk kepada kita. Alright. Nah, kita teruskan. Beatitudes describe who you are becoming as a follower of Jesus Christ, not just what you do. Oke, saya harap itu kamu paham. Nah, kalau kita lihat beatitude ini, dalam Matius 5 ayat 3 pula sampai 12. Ada seseorang yang boleh baca. Baca dengan kuat. Oke, coba baca sendiri. Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan syurga. Oke. 4. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Oke. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Alright. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan syurga. Wah. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Yang terakhir, bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di syurga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Wah. Sementara yang membaca berdiri saya punya guru. Oke, sebab betapa pentingnya, betapa sucinya peringatan ini
kepada kita.